Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah, Maha agung. Ibu-ibu pejuang kemuliaan yang dirahmati Allah, bersama-sama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat karunia yang tak terhingga kepada kita. Khususnya saat ini masih kita diberi kesempatan serta takdir untuk menjalani ibadah puasa. Semoga saja kita dimampukan untuk maksimal dalam menjalankan ibadah puasa ini hingga dapat meraup sebanyak-banyaknya amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, salawat salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat spesial di bulan Ramadan ini, kalau kita kembali lagi kepada bacaan mukadimah tadi adalah bacaan surat Al-Baqarah ayat 4 yang mempunyai kandungan arti. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Di sini ada beberapa penekanan keimanan kepada kitab suci Al-Quran, kepada hari kiamat. Sangat sinkron sekali dengan keimanan yang sudah kita tanamkan dalam diri seorang mukmin, yaitu rukun iman yang ada 6. Pertama, rukun iman yang ke-1 adalah iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab suci, kepada hari kiamat atau hari akhirat, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah, qadha dan qadarnya Allah. Di sini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, keimanan setelah kita ucapkan, kita tanamkan di dalam hati seyakin-yakinnya akan adanya Allah dan seterusnya sampai percaya kepada takdir Allah tadi, lalu kita implementasikan, kita nyatakan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari dalam menemui berbagai macam masalah, ujian dan seterusnya. Kenapa Allah memberikan Al-Quran tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga dikatakan dalam surat tersebut diturunkannya kitab-kitab sebelum engkau. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan sebagai penyempurnanya adalah Al-Quranul Karim. Karena Allah tahu kita manusia penuh dengan keterbatasan, ketidakberdayaan, penuh dengan khilaf, lupa, dan seterusnya. Maka Allah memberikan satu petunjuk hidup yang nyata, yaitu Al-Quranul Karim, untuk petunjuk hidup kita menyelesaikan segala masalah kita yang ada di dunia ini. Sebagai contoh nyatanya, dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan di situ diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'rajnya yang di dalamnya ada ritual sholat.
di mana sholat adalah bertemunya seorang hamba yang penuh dengan kelemahan kepada Allah yang menggenggam apa yang ada di langit dan di bumi. Di situ manusia bisa mencurahkan segala keperluannya untuk meminta tolong, meminta petunjuk hidup, menyandarkan segala sesuatu yang sudah tidak mampu untuk dipegangnya, untuk diembannya, dikembalikan kepada Allah yang maha sempurna. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi dalam kisah ini dapat diberikan contoh kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ketika menemui berbagai masalah dan ujian, hendaklah kita kembali kepada petunjuk yang lurus yang diturunkan oleh Yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Semoga saja kita semuanya, warga Aisyah khususnya, dalam bulan Ramadan ini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diluruskan jalannya hingga lurus sebagaimana Allah menurunkan kelurusan dalam ayat-ayat dalam surat-surat di Al-Quran, dan menetapkan keimanan kita hingga di akhir hayat kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pengingat bagi diri saya pribadi. Kalaupun yang saya sampaikan ada kekurangan, itu murni dari diri saya yang syarat akan segala keterbatasan. Kalau itu pun benar dari Allah, petunjuk dan pertolongan Allah semata. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.